Aku di rumahmu, jaga warungmu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan. Tapi apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagodaku lagi. Jangan dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana pun ceramah pun seperti ini. Simpan HP-nya bu, bisa? Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan HP-nya. Simpan HP, simpan, bisa? Sekedar informasi ya, begitu saya hargai undangannya Pak Kapolda. Kapolda Sulawesi Selatan, kampungku, tempatku hidup di Makassar, Andi Rian Jayadi, sama-sama Kapolda. Dia minta saya hadir acara siang di Hotel Kelaro, acara yang sama pemilu damai, pilkada damai. Tapi saya datang ke Papua. Saya bilang, mohon maaf Pak Kapolda, saya datang ke Papua. Kenapa di sana lebih membutuhkan saya daripada di Indonesia? Begitu saya hargai undangannya, makanya hargai dulu perasaanku. Kirainnya kita ceramah terlebih dulu. Simpan HP. Kalau sudah dikasih tahu pegang HP godaan setan, masih pegang, bukan godaan setan, kau sudah jadi setan. Orang ceramah setan. Kamu nak tulis di Facebooknya latar belakang dasar lagi. Ini satu bunga. Simpan HP, simpan. Ustaz, kita mau rekam Ustaz. Kalau itu rekam pasti gambarnya tidak jelas. Kalau itu rekam pasti suaranya cempreng. Tapi kita mau dengar nanti Ustaz, gampang. Itu ada kamera saya bawakan. Gambarnya jernih, suaranya bersih. Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz, gampang, nonton YouTube. Judulnya Pesan Pilkada Damai dari Tanah Papua. Sudah itu jangan lupa like and share. Kalau artis Popolo apa pendapat? Apa pendapat kalau artis Popolo? Artisnya, hai guys, kita lagi di Perancis guys. Apa pendapat? Dia itu yang artis itu yang bilang, hai guys, kita pernikahan di Jepang, mewah sekali kayak keluarga raja. Ternyata koruptor suaminya. Iya toh? Apa pendapat? Kalau Popolo artis harus sama lu. Kenapa bisa? Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, goyang mau kecek. Apa ini? Udah juga nak kasih pegang, kau nak kasih lihat-lihatnya kau. Iya toh? Kalau artis tidak ada gunanya. Kalau Ustaz Popolo, pendeta Popolo, satu, dapat kau ilmunya. Dua, kau amalkan ilmunya, pahala. Tiga, kau sebarkan ilmunya, amal jariah. Empat, kau bantu ustadzmu supaya apa? Karena ada fulus kalau kau like. Iya toh? Kalau ibu nonton ceramahku di YouTube, jangan kau skip iklannya. Kan biasa itu ada iklan, jangan kau finish lewati. Karena kalau kau lewati, saya tidak ada apa-apa. Kalau kau nonton iklannya, kau dapat ilmunya, saya dapat. Tapi alhamdulillah, selama ada YouTube saya, seingat saya, baru $2 yang pernah saya ambil. Selebihnya jadi rumah ibadah. Sudah 3 masjid yang jadi dari YouTube.
Ini sekarang ada masjid yang baru saya bangun, sekarang menjadi tempat tujuan wisata religi di Makassar. Itu dari YouTube semua itu. Puluhan anak yatim piatu yang kita sekolahkan, janda-janda. Wah, bukan yang muda. Kita sekolahkan, kita bantu, itu semua dari YouTube. Maka jangan lupa like and share. Sudah kuketik Ustaz putar, tidak mau tak putar. Aku yakin tidak ada kuotamu. Simpan HP bisa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan TNI, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Woi bu, woi, yang musuh polisi. Bapak Ibu pernah bayangkan seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Hah? Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Ustaz, Ustaz saja hilang motornya. Tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Iya toh? Iya. Hei, rumahmu dirampok, siapa kau cari? Polisi. Suamimu hilang, siapa kau cari? Polisi. Suamimu. Makanya jangan musuh polisi. Kau melanggar. Kau dari ini ragu-ragu. Saya lihat Pak. Kenapa melanggar? Saya tidak lihat apa-apa. Kenapa Anda lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Saya tilang kau. Ini tilang kau suratmu. Kenapa? Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Good. Pak, halo. Kenapa saya bisa hadir di tempat ini? Karena undangan polisi. Kalau majelis taklim mengundang saya, mahal juga. Jadi mana mengundang saya, salung saja dan lunas baju seragam. Maka alhamdulillah ada polisi yang mengundang Dasar Latif sehingga kita bisa tablik akbar hari ini. Ya toh? Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati Pak polisi siapa bungkus kok? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama menjaga kedamaian tanah Papua. Wakalaitan, bismillahirrahmanirrahim. Berapa menit ini? 2 jam? Bisa? Betul? Saya tidak bisa. Wakalaitan, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat kok itu. Darah kakiku. 20.
Ini malaikat dari 1 juta ke jari-jarinya. Nabi penasaran. Kata malaikat kepada Nabi ke Jibril, malaikat apa itu? Bagaimana jari-jari Nabi? Jibril menjawab, Muhammad, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Itu Kapolda bisa catat air hujan? Tak mungkin. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, lagi. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi tanya, malaikat, betul-betul bisa catat air hujan? Iya. Kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatku berkumpul di satu tempat, di lapangan, di dalam gedung dan di luar gedung Gor Cendrawasih, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan. Maka kalau kumpul seperti ini bersalawatlah. Kenapa? Timbangan pahalanya lebih berat daripada jumlahnya air hujan. Orang masuk surga Pak Kapolda bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita, para nabi, apa kurangnya para nabi? Nabi dan Rasul menerima wahyu, dialog dengan Allah. Apa mereka ada yang tidak ada dosa? Ada yang tidak ada yang ada punya dosa. Siapa? Nabi Adam. Ada dosanya. Apa? Makan buah budi. Nabi Adam dosa. Turun Nabi Ibrahim. Ada dosanya? Ada. Bohong ketika diadili Raja Namrud. Turun lagi Nabi Yunus. Dosa. Apa dosanya? Sangka buruk kepada Allah ketika dakwah ditinggalkan umatnya. Nabi Nuh, ada dosanya. Apa dosanya? Dia gagal didik anaknya. Anaknya justru melawan dengan dia. Itu Nabi. Apalagi kamu perantau. Apalagi ibu-ibu itu dia pada semua kredit ini tadi. Ini. Ada semua ini di depan. Kamu tak perlu dosa semua. Lalu kenapa orang masuk surga? Bukan karena tidak ada dosa, tapi ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,10%. Karena banyak amalnya. Maka ketika kumpul seperti ini, kesempatan bersalawat. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Kita dengar dulu mak-mak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Begitu kita berada. Kenapa tak boleh? Itu belok kiri. Nasi belok kanan. Kenapa boleh sen? Mestinya boleh setir. Boleh setir dulu. Ini itu. Dikasih alis yang bagus. Nah cukup lagi kasih. Ayo kita salawat. Bisa? Yang merasa jadi sekelamin laki-laki diam. Diam dulu, kita dengar dulu mama. Termasuk yang di luar. Tentu yang di luar panas-panas berdiri sampai busa-busa kalepannya. Lebih banyak pahalanya daripada ibu-ibu yang duduk-duduk enak di sini. Iya begitu Allah menilai. Makin susah, makin berat ibadahnya, makin besar pahalanya. Tapi jangan membuka keluar baru berjemur-jemur. Boleh-boleh namanya itu. Ayo salawat. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk, ibu-ibu dulu ikut ya. Salatullah ala Rasulillah. Yang luar, yuk. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Sekarang ibu-ibu diam, bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo bapak-bapak polisi dan tentara, kau polisi tentara kali ini bapak.
Ayo, selawat. Salatullah ala Tuhan Salatullah ala Yasin nilainya 9,2. Bapak diam, kita dengarin para jenderal. Apalagi kita kerjain Kapolda. Ayo Pak Jenderal, mohon maaf Pak Jenderal. Ayo Salatullah. Nilainya 9,9. Itu yang undang saya Bu. Kalau saya kasih kecil nilainya nanti nak kurangi honorku. Pak Jenderal, itu di Makassar saya pernah ceramah salah honor. Kan saya kalau di Makassar itu kadang satu malam 2 acara saya. Bahkan dalam satu hari biasa 7 kali ceramah. Ini kalau malam selesai ceramah saya pertama, buru-burulah saya ke ceramah kedua. Dikejar saya panitianya ini sih. Ustaz tunggu dulu. Apa dia tunggu dulu. Apa saya buru-buru deh, tunggu. Langsung datang dekat saya, keluar amplop. Langsung sambar. Malu-malu tidak pernah dia orang tuh. Orang mugis ya. Tidak mungkin juga saya buka di depannya. Nah, saya dimogi duduk. Begitu saya duduk, saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat kita rezeki. Jalan sedikit saya kutip tuh. Bos, kenapa Ustaz? Salah kasih penyusun. Apa nak kasih Pak Jenderal? Susunan acara. Jangan dicontoh Pak Jenderal. Ayo kita salawat bareng-bareng semua. Yang di luar, di dalam, laki, ibu, perempuan, laki, semua kita salawat bareng-bareng. Atas bawah, dia semua sama-sama. Salatullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahli. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolda Provinsi Papua yang kita muliakan, Ketua Forum Umat Beragama, Bapak Pendeta yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sebelumnya saya tidak tahu nama dan pangkatnya Bapak masing-masing. Ya. Semua saya cinta dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap dirahmati dan dihidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Nabi, terjadi perjalanan 3 orang anak muda. Anak muda jalan karena tiba waktu malam, kira-kira bahasa sekarang musafir kalau bahasa agama, perjalanan wisata lah kalau orang gaul. Karena tiba waktu malam, mereka harus menginap. Waktu itu tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Maka mereka mencari gunung yang ada gua. Tahu gua Ibu? Ya, jadi gunung itu ada lubang-lubangnya, bisa masuk ke dalam. Masuklah mereka ke dalam. Begitu mereka tidur, tanpa mereka sadari terjadi gempa. Apa Ibu? Gempa. Bahasa Parisnya Nino.
Tahu Nino? Ya Gempa. Tahu Gempa? Ya itu Nino. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Dan begitu mereka bangun, mati. Tertutup pintu gua oleh batu yang sangat besar. Mereka dorong sama-sama. Ini Nabi yang cerita. Dorong, ayo sama-sama dorong. 1, 2, 3. Tidak goyang. Dorong lagi sama-sama. Tidak goyang. Akhirnya yang paling senior berkata, ayo, tidak ada harapan. Tidak bisa kita keluar. Jadi bagaimana? Kita minta tolong kepada Allah. Maka yang paling tua berdoa. Kau dulu. Sebelum dia dorong, dia berdoa. Ya Allah, saya pernah berbakti kepada ibu saya. Saya tiap hari tinggalkan pasar. Dari pasar kembali lagi ke rumahku. Lalu selesai saya urus ibuku. Saya kasih makan. Setelah itu saya tuntun sholat zuhur. Selesai makan dan sholat, saya balik lagi ke pasar. Tiap hari saya lakukan jalan kaki. Rumah masjid, masjid. Rumah, pasar, pasar, rumah. Untuk apa? Mengurus ibuku yang tua ini. Kalau itu kebaikan di sisimu ya Allah. Mengurus ibuku adalah kebaikan di sisimu ya Allah. Dan engkau pantas membalas kebaikan itu. Balaslah kebaikan ini ya Allah dengan mengabulkan doaku. Ya Allah, bukalah pintu buat dia dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Alhamdulillah. Goyang tadi. Tapi belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit digoreng. Belum bisa lewat. Kata yang tua, kau lagi. Kira-kira Pak Kapolda kemana Pak Kapolda? Pak Kapolda lagi. Doa. Maju. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan. Saya suka sekali. Sama lah kalau saya suka sekali cewek. Dan saya mau sekali sama cewek. Dia pun juga mau sama saya. Saya hanya meminta dia saya. Ya Allah, saya senang betul perempuan itu. Dan suatu ketika datanglah perempuan ini minta tolong kepadaku. Wahai Tuhan, tolong saya. Kata ini, saya tolong kamu dengan catatan temani saya tidur 1 malam. Kau bukan suamiku? Terserah. Bapak saya tolong, temani saya tidur. Kalau kau tidak, saya tidak bisa bantu. Karena perempuan ini membutuhkan pertolongannya. Sangat butuh dengan pertolongan itu. Akhirnya dia bilang, oke, baik, saya terima. Di tempat yang mereka tentukan, waktu yang mereka telah sepakati, datanglah perempuan ini. Mulai dari berpakaian rapi sampai telanjang bulan. Saya tidak tahu kenapa itu orang kalau tidak pakai baju disebut telanjang bulan. Kenapa tidak dikatakan telanjang segitiga? Pak Pendeta kira-kira susah dijawab ini pertanyaan. Kenapa disebut telanjang bulan? Sama ini kenapa suhu dua ada pertanyaan ini sudah dalam sekali. Di sana berisik sekali. Rekaman itu kok ditaruh di tempat kamera. Kira-kira bangun lalu lintas huruf P silang merah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini memang pandai rambu lalu lintas. Tapi sayang sudah dia lihat rambu lalu lintas, dia parkir di bawah itu rambu lalu lintas. Di dalam parkir yang tadinya laki-laki ini sudah mau berzina, tiba-tiba dia ingat Allah melarang. Dia bilang sama ini perempuan, dek, tidak tadi, ini haram. Tak kalah. Ini tidak kalah. Jadi bagaimana soal bantuan? Saya bantu kamu. Ini bantuan yang kita butuhkan.
tidak usah kepinjam, saya bantu kepada Allah. Silahkan. Lalu dia ingat kebaikan ini sambil berdoa, ya Allah, jika saya menghindari maksiat karena saya takut kepadamu, padahal sudah peluang di depan mata, saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu ya Allah. Apabila kebaikan ini adalah kebaikan yang pantas kau balas, maka balaslah kebaikan itu dengan membuka pintu dua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong, goyang, tapi belum bisa dilewati, sedikit digoyang. Akhirnya dia bilang, Pak Wakapolda, Kabar Ops, kau lah maju lagi. Orang ketiga, ya Allah, saya pernah diberi kambing, ada pegawaiku, sebelum dia gajian, dia pergi merantau ke Papua. Gajinya saya simpan, dia tidak ambil gajinya, tapi gajinya saya berikan kambing. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor. Dan ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang yang punya uang. Tuan, ada begitu dulu sebelum saya merantau, mana? Kambing hamil, tidak ada suaminya. Biasa kalau kambing hamil tidak ada suaminya. Biasa kan juga kambing. Masa ada akad nikah kambing? Akad nikah yang menjadi saksi Kapolda Papua Selatan. Di kambing hamil datang. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayang sama kambing. Ada anak dari suaminya. Ayo, mana saya punya gaji? Kata tuannya, itu kambing di lapangan. Maksudnya apa? Semua itu iya. Maksudnya apa? Gajimu saya berikan kambing, lalu saya urus itu gajinya sekarang. Ambil, itu kau punya gaji. Dia ambil semua itu, tidak ada satu pun tersisa. Semua dia ambil, semuanya diambil. Ini juga kurang ajar. Sudah sampai satu, saya mati.